Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih kalian? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang baik ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema kedua, kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, langsung saja ya kita lanjut ke materinya. Pembelajaran keempat. Tuliskan kalimat saran dari permasalahan dalam teks tentang menciptakan sekolah sehat. Di dalam teks tidak hanya terdapat satu permasalahan, tapi biasanya terdapat beberapa permasalahan. Oleh karena itu, kita dapat menuliskan kalimat saran berdasarkan kalimat permasalahannya. Kalimat permasalahan dalam kalimat saran ditulis menggunakan kata-kata baku. Kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Coba perhatikan lingkungan sekolahmu. Apakah sekolahmu sudah menjadi sekolah yang bersih dan sehat? Sekolah bersih membuat semua warga sekolah lebih sehat dan nyaman. Jika semua warga sekolah memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka warga sekolah akan mendapatkan hak lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Nah, sekarang kalian bisa mengerjakan latihan yang ada di buku LKS kalian ya. Pembelajaran kelima. Menuliskan masalah dalam kalimat saran dalam bentuk peta pikiran. Setelah menyimak teks, kita dapat menuliskan kalimat saran dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk bagan ataupun diagram. Gunakan kalimat efektif dan kata-kata baku saat menulis kalimat saran. Nah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal bahasa Indonesia yang ada di buku LKS kalian ya. Kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Salah satu kewajiban dan hak sebagai warga sekolah ialah di dalam kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar jika semua siswa mau melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Jika semua kewajiban dan hak telah dilaksanakan dengan baik dan seimbang, maka semua siswa akan merasakan senang dan nyaman di sekolah. Selanjutnya, kita beralih ke pelajaran matematika. Menyelesaikan soal cerita pengurangan dua bilangan yang hasilnya diketahui. Kamu dapat menentukan pasangan bilangan dengan selisih tertentu. Kamu dapat menggunakan operasi hitung yang merupakan kebalikan dari pengurangan, yaitu penjumlahan. Nah, di sini ada contoh soal. Nenek mempunyai kebun yang ditanami pohon pisang sebanyak 2.360 pohon. Sebanyak 1.036 pohon telah ditebangnya karena telah berubah. Nah, di sini ada pertanyaannya, berapakah jumlah pohon pisang di kebun nenek sekarang? Diketahui total pohon pisang 2.360 dan ditebang sebanyak 1.036. Ditanyanya berapakah jumlah pohon pisang sekarang? Jadi caranya, total pohon pisang 2.360 dikurang pohon yang ditebang 1.036. Jadi hasilnya 1.324. Lalu, nah di sini ada pertanyaan, buatlah kemungkinan dari hasil berikut. Nah, di sini ada tabel kemungkinan pengurangan dua bilangan dengan jumlah 2164. Di tabel pertama atau di row pertama ini ada tulisan pohon pisang sebelum ditebang. Nah, di sini jumlahnya sudah diketahui. Tapi di kolom kedua ini belum diketahui. Pohon pisang yang ditebang itu belum diketahui. Tapi jumlahnya sudah diketahui. 2164. Nah, kira-kira bagaimana ya cara menghitungnya, teman-teman?
Nah, selanjutnya di sini sudah ada tabel yang sudah terisi penuh dengan angka-angka. Di row atau di baris pohon pisang yang ditebang juga sudah diisi angka atau sudah diisi dengan jawaban. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya ialah pohon pisang sebelum ditebang dengan sisa pohon pisang itu dikurang. Lalu hasilnya ialah 2336. Jadi pohon pisang sebelum ditebang dikurang dengan sisa pohon pisang. Jadi 4500 dikurang 2164. Jawabannya 2336. Nah, cara ini sama untuk yang kolom di bawah-bawahnya. Jadi cara menghitungnya seperti itu ya adik-adik. Sekarang kalian kerjakan latihan matematika yang ada di bukumu ya, dan kirimkan jawabannya kepada Bapak gurumu. Pembelajaran ke-6. Menyusun kalimat saran berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan sekolah. Kalimat saran dapat muncul setelah adanya kalimat masalah. Kalimat saran dapat dituliskan berdasarkan hasil pengamatan dari lingkungan sekitar kita. Kita dapat mengamati permasalahan tersebut, lalu membuat kalimat saran untuk menyelesaikan masalah yang ada atau masalah yang terjadi. Menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Ayo lakukan kegiatan menentukan bilangan-bilangan dengan selisih yang telah diketahui di buku LKS-mu ya. Pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Nah, sekalian boleh mendiskusikan kegiatan, kewajiban, dan hak di sekolah. Kalian bisa mendiskusikannya dengan teman, dengan orang tua, ataupun dengan guru kalian. Sekian dulu video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.